Bab 981. Faktur adalah satu-satunya bukti penggantian. Karena itu, Jiang Ming sangat marah setelah mendengar bahwa tagihan itu diusir oleh Charlie. Dia hanya menunggu faktur ini dikirim ke perusahaan untuk diganti. Jika Charlie tidak menyerahkan faktur, tidak hanya dia tidak akan mendapatkan uang untuk makanannya, tetapi dia juga akan kehilangan 100,000. Bukankah itu membuatnya lebih buruk? Memikirkan hal ini, dia bergegas kembali ke meja makan dengan marah, dan ketika dia melihat Charlie dia bertanya, "Charlie, apakah kamu pergi ke meja depan untuk secara diam-diam mengeluarkan faktur? Cepat dan serahkan fakturnya." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Makan ini adalah uang yang kita habiskan. Apa yang terjadi dengan faktur saya? Bagaimanapun, saya memiliki 100,000 di sini. Anda tidak akan melupakannya. Kamu." Jiang Ming tercekik karena tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, dia hanya bisa berkata dengan marah, "Kamu tidak bekerja atau memulai perusahaan. Apa yang Anda lakukan dengan faktur?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak tahu banyak restoran saat ini. Mereka sengaja menolak untuk mengeluarkan faktur kepada tamu. Jika dia tidak mengeluarkan faktur, otoritas pajak negara bagian tidak akan tahu berapa banyak uang yang dia hasilkan. Dalam hal ini, dia tidak harus berkontribusi ke negara atau membayar pajak." Setelah itu, Charlie melihat sekeliling dan berkata kepada semua orang, "Namun, sebagai warga negara yang taat hukum, membayar pajak menurut hukum adalah kewajiban kita. Itu juga kewajiban kita untuk mengawasi hotel agar membayar pajak sesuai dengan hukum. Apakah saya benar?" Semua orang mengangguk. Xiao Fen berkata, "Restoran adalah pencuri terbanyak. Jika Anda tidak menerbitkan faktur, mereka tidak perlu membayar pajak sama sekali. Mereka harus menerbitkan faktur sesuai dengan hukum sebelum mereka dapat membayar pajak ke bendahara." Zhao Hao setuju dan berkata, "Industri catering masih sangat menguntungkan. Tidak mungkin untuk membenarkan penggelapan pajak dan pencurian pajak." Zhao Suo di samping tertawa dan berkata, "Anda juga dapat berbicara dengan hotel. Jika tidak mengeluarkan tiket, itu akan memberi Anda sebagian dari diskon, atau mengirimi Anda minuman. Saya biasanya pergi ke restoran untuk makan malam. Jika mereka tidak menagih saya, mereka bertanya apakah saya ingin coke, bagaimanapun, saya tidak bisa menderita." Charlie mendengus, Zhao Zuo, kamu masih pintar. Saya ingin belajar lebih banyak dari Anda." Zhao Zuo berpikir bahwa Charlie memujinya, mendengus, dan berkata, "Katakan, inilah kebijaksanaan hidup." Jiang Ming menatap Charlie dengan wajah gelap, dan berkata dengan dingin, "Jangan bicara tentang hal yang tidak berguna, tidak ada gunanya jika Anda menginginkan faktur, berikan saya fakturnya." "Mengapa?" Charlie bertanya dengan dingin, "Saya ingin faktur tidak berguna, dapatkah berguna jika Anda menginginkan faktur? Kami semua keluar untuk makan malam, apakah Anda masih ingin membawa faktur ke perusahaan untuk penggantian?" Jiang Ming tiba-tiba terjebak dengan apa yang dikatakan Charlie. Dia sedikit bingung di permukaan, dan Bubu berkata, "Kamu benar-benar tidak masuk akal. Saya pikir sama seperti Anda. Saya telah mengeluarkan faktur agar hotel dapat membayar pajak sesuai dengan hukum." Charlie mengangguk, mengacungkan jempol, dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa Jiang Ming, Anda juga warga negara yang bertanggung jawab." Lumayan, saya beri acungan jempol. Seperti yang dia katakan, dia mengeluarkan faktur dari sakunya dan berkata, "Faktur ini tertulis di kepala pribadi saya, yang berarti bahwa barang ini tidak dapat diganti, tetapi selama faktur dikeluarkan, restoran akan membayar pajak, jadi Jiang Ming Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Pajak yang harus mereka bayar untuk makanan ini adalah 200,000. Jiang Ming cemas dan berseru, "Siapa yang menyuruhmu mengangkat kepalamu secara pribadi?" Faktur dikeluarkan dan kepala diangkat. "Meskipun saya mendapatkan faktur ini, saya tidak dapat menggunakannya untuk penggantian." Sepertinya paru-paru Jiang Mingqi akan meledak. Charlie berkata sambil tersenyum, "Saat ini, Anda tidak mengatakan bahwa Anda tidak dapat menerbitkan faktur. Selain itu, seperti yang saya katakan tadi, makanan ini adalah setengah dari Anda dan setengah dari saya. Setiap orang berhak menerbitkan faktur. Perhatikan yang pertama datang lebih dulu." Dengan itu, Charlie berkata dengan ekspresi yang luar biasa, "Baiklah, jangan menagih untuk siapapun yang tidak menagih. Ini masalah sepele.
Pokoknya, makanan ini untuk dimakan semua orang, bukan untuk diminta. Setiap orang akan mencari perusahaan atau seseorang untuk penggantian setelah makan. Saya akan merobek faktur ini di depan semua orang. Jangan tanya salah satu dari kami. Bukankah itu oke? Sebelum Jiang Ming kembali sadar, Charlie segera merobek tagihan. Melihat faktur ini dicabik-cabik oleh Charlie, Jiang Ming merasa hatinya berlumuran darah. Sudah berakhir, ini sudah berakhir, makanan ini bernilai 100,000. Bab 982. Dia awalnya ingin mendapatkan 100,000, tetapi dia tidak berharap kehilangan 100,000. Makanan ini benar-benar kerugian besar. Jiang Ming memiliki keinginan untuk mati di dalam hatinya, dan dia cukup baik pada awalnya. Dia membeli Mercedes-Benz baru dengan 5 orang dan 6 orang, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah bertemu Charlie hari ini, dia semua jatuh ke dalamnya. Oleh karena itu, dia tidak sabar untuk menikam Charlie sampai mati untuk menghilangkan kebenciannya. Charlie bermaksud untuk merangsangnya lagi kali ini, jadi dia menuangkan segelas sampanye, menyerahkannya kepadanya, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, saudara Jiang Ming, aku bersulang untukmu." Jiang Ming berkata dengan marah, "Aku tidak ingin minum denganmu." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu marah. Bagaimanapun, anggur ini dibeli oleh Anda. Jika Anda tidak meminumnya, Anda akan menyia-nyiakannya." Ketika Jiang Ming mendengar ini, seluruh tubuhnya bergetar karena marah. Charlie benar, anggur ini memang dibeli dengan uangnya, ia menghabiskan 100,000 untuk makanan ini. Hidup begitu besar, kapan dia menghabiskan begitu banyak uang untuk makan? Ini hanyalah ritme kebangkrutan makan. Memikirkan hal ini, Jiang Ming menangis, mengambil gelas anggur, dan meminumnya dengan tumpul dan marah. Dia membelinya dengan uangnya, jadi dia akan minum lebih banyak jika dia berkata, jika tidak maka akan lebih murah untuk orang lain. Namun, masih ada masalah yang lebih besar di hadapannya, yaitu bagaimana mencari uang. Jika Xiao Zuo mendengarkannya, dan jika dia kembali pada malam hari dan menggunakan semua aplikasi pinjaman, diperkirakan dia akan dapat menarik 4 hingga 5 juta, ditambah setorannya sendiri ratusan ribu, jadi seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk membuat 600,000. Adapun apakah dia bisa menipu calon ibu mertuanya, dia tidak tahu tentang ini. Sepertinya dia hanya bisa berdoa ke langit, dan berdoa agar Xiao Zuo ini bisa membodohi dirinya sendiri. Setelah Charlie membiarkan Jiang Ming terpuruk, dia tidak repot-repot untuk terus peduli pada orang ini. Diperkirakan makan ini berharga 100,000, yang seharusnya membuatnya sakit untuk waktu yang lama, dan dia pasti tidak akan berani berpura-pura dipaksa. Mengingat kejadian di panti asuhan sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Bibi Lena, "Bibi Lena, bagaimana situasi di panti asuhan sekarang?" Saat menyebutkan topik ini, Bibi Lena terlihat sedih dan menghela nafas dan berkata, "Situasinya tidak begitu baik. Alasan utamanya adalah semakin banyak anak dan tekanan keuangan kami meningkat." Saat dia berkata, dia menghela nafas lagi dan berkata, "Beberapa waktu lalu, polisi Aurous Hill kami telah berhasil mengungkap banyak kasus perdagangan anak dan menyelamatkan banyak anak yang diculik. Banyak dari mereka yang dibina oleh kesejahteraan kita karena mereka tidak dapat menemukan orang tua kandung mereka. Di rumah sakit, banyak tekanan tiba-tiba meningkat, tetapi tidak mungkin. Sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik ini. Hanya saja, uang susu bubuk untuk anak-anak ini sangat tinggi. Staf lembaga kesejahteraan sekarang mengumpulkan ribuan. Saya mendukungnya dan saya melamar pendanaan." Charlie merasa tertekan ketika memikirkan anak-anak yang dilihatnya di panti asuhan di sore hari. Anak-anak ini, karena mereka diculik oleh pedagang manusia, berada dalam situasi yang lebih menyedihkan daripada anak yatim piatu biasa, jadi dia berencana untuk menyumbangkan sejumlah uang ke panti asuhan untuk menangani masalah anak-anak ini. Jadi, dia membuka mulutnya dan berkata kepada Bibi Lena, "Bibi Lena, kamu harus lebih memikirkan anak-anak di panti asuhan, jadi izinkan saya secara pribadi menyumbang 1 juta dulu." Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. 1 juta. Ini hanyalah gambaran astronomi untuk teman-teman panti asuhan ini. Ini adalah, Charlie memandang Jiang Ming, yang tercengang, dan berkata, "Jiang Ming, kamu melakukannya dengan baik sekarang. Anda mengendarai Mercedes dan Python.
Jangan lupa bahwa Anda dibesarkan oleh panti asuhan. Apa kau tidak menyumbangkan uang ke panti asuhan sekarang? Bab 983. Ketika Jiang Ming mendengar bahwa Charlie mengatakan bahwa dia akan menyumbangkan 1 juta, dia tentu saja tidak percaya 10,000. Dia mencibir dan berkata, "Charlie, kamu membual tentang tidak menulis draft. Anda menyumbangkan 1 juta ke panti asuhan, mengatakan bahwa Anda akan mati dan menderita. Jangan mengakuinya, bisakah kamu memberikan 1 juta?" Charlie berkata dengan ringan, "Karena saya telah mengatakannya, saya pasti akan menghormatinya. Aku tidak bisa melakukan hal yang sama sepertimu, cari tempat untuk keluar dari kecelakaan mobil." Jiang Ming tahu bahwa Charlie dengan sengaja mengejeknya, dan ketika dia memikirkan tentang kecelakaan itu, dia membencinya. Dia tahu bahwa inilah masalahnya. Dia benar-benar tidak ingin membodohi dirinya sendiri. Dia akan menyumbangkan mobil untuk banyak hal. Apakah lebih baik dari sekarang? Lihatlah betapa berat kerugiannya sekarang. Namun, dia tetap tidak percaya bahwa Charlie bisa menyumbang 1 juta. Jadi dia mencibir dan berkata, "Jangan berpikir saya tidak tahu apa kebajikan Anda sekarang, menantu yang tinggal yang bergantung pada istrinya untuk membesarkan, bagaimana Anda bisa mendapatkan begitu banyak uang untuk mengambil ban?" Ronel di samping juga berkata untuk membantu, "Charlie, jangan memasang wajah bengkak untuk mengisi pria gemuk. Apa artinya berpura-pura? Lakukan apapun yang Anda bisa lakukan semampu Anda. Jangan bangkrut hanya untuk berpura-pura. Ayo kita lagi." Charlie tersenyum acuh tak acuh, "Anda tidak peduli apakah saya merampok ban atau sesuatu. Saya masih dapat mengambil total 1 juta, tetapi Anda, jika saya dapat menyumbang 1 juta, berapa banyak yang Anda sumbangkan?" Jiang Ming tertawa dan berkata, "Jika Anda bisa menyumbang 1 juta, saya bisa menyumbang 10 juta. Siapa yang bisa membual tentang itu? Mulutmu panjang, kan?" Seluruh meja tertawa. Karena semua orang merasa bahwa Charlie sangat ingin menghadapi dan menderita. Untuk mengatakan bahwa Charlie menyumbang 180.000, beberapa orang percaya bahwa, bagaimanapun, istrinya sangat baik dan juga menggunakan BMW, dan keluarga tidak boleh kekurangan uang ini. Tetapi mengatakan menyumbangkan 1 juta agak tidak realistis, bahkan menjual BMW saja tidak cukup. Di antara orang-orang ini, hanya Bibi Lena, Xiao Fen, dan istrinya, Claire, yang benar-benar dapat mempercayai Charlie. Bibi Lena dan Xiao Fen sama-sama tahu karakter Charlie. Jika ada sesuatu yang tidak pasti, dia pasti tidak akan mengatakannya. Adapun Claire, dia sudah cukup familiar. Charlie biasanya menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang, bisa mendapatkan lebih dari 2 juta kembali, dan menyumbangkan 1 juta ke panti asuhan sekaligus, yang juga sangat mudah. Tapi dia bertanya pada Charlie dengan suara rendah, "Charlie, apakah kau menggendongku lagi dan diam-diam menunjukkan Feng Shui kepada orang lain?" Charlie mengangguk, dan berkata dengan senyum hippie, "Ini putra Bibi, Paul, orang ini membawa firma hukum ke Orus Hill kita, kan? Meminta saya untuk melihat Feng Shui, dan saya pergi." Claire berkata dengan malu-malu, "Kamu juga berbohong kepada kenalan? Apakah itu pantas? Bagaimana ini bisa disebut kebohongan?" Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, "Menurutmu aku akan melakukannya?" Claire tidak berdaya dan bertanya, "Berapa banyak yang kamu minta?" Charlie tersenyum, 1 juta. Claire mengusap pelipisnya, "Kamu sangat gelap, ada begitu banyak kenalan." Faktanya, Claire tidak tahu bahwa Paul memberi Charlie total 10 juta. Namun, 10 juta ini diberikan dalam 2 hukuman. Pertama memberi cek 1 juta. Kemudian dia membuat cek lagi untuk 9 juta. Charlie awalnya berpikir bahwa meskipun semua 10 juta disumbangkan ke panti asuhan, itu tidak terlalu penting. Bab 984. Tapi intinya adalah, dia dengan gegabah mengeluarkan 10 juta, begitu banyak orang menonton, sangat sulit untuk dijelaskan. Tidak mudah untuk menjelaskan kepada Claire, lagi pula jumlahnya terlalu besar, dan jumlah 1 juta lebih masuk akal. Jadi Charlie memandang Jiang Ming dan tersenyum tipis, "Jika saya benar-benar dapat memberikan 1 juta, apakah Anda benar-benar akan menyumbangkan 10 juta? Iya." Jiang Ming berkata hampir tanpa berpikir, dengan arogan, "Jika Anda dapat membelanjakan 1 juta, maka saya tidak akan bermasalah dengan 100 juta. Charlie mengangguk dan tersenyum, "Tunggu sebentar, saya akan merekam video untuk bersaksi."
Bagaimanapun, tersenyum dan berkata kepada semua orang, tolong keluarkan ponselmu dan rekam video sebagai kesaksian. Ketika dia mendengar pertunjukan yang bagus, dia mengeluarkan ponsel dan menyalakan fungsi perekaman video. Charlie berkata dengan tenang, saya, Charlie, secara sukarela menyumbangkan 1 juta ke Aurous Hill Welfare Institute. Selama saya menyumbangkan 1 juta ini, Jiang Ming di sebelah saya bersedia menyumbang 10 juta. Hari ini, jadilah saksi di sini. Jika salah satu dari kami bertobat, kami akan ditolak dan dihina oleh seluruh rakyat Cina. Jiang Ming mencibir, oke, tapi kamu harus mengeluarkan 1 juta dulu. Selama Anda mengambil 1 juta, saya akan segera mendonasikan 10 juta. Membunuh Jiang Ming tidak percaya bahwa Charlie benar-benar bisa menghabiskan 1 juta. Diperkirakan 100,000 yang dihabiskan untuk makan sekarang adalah uang yang telah dia tabung selama beberapa tahun. Charlie langsung mengeluarkan dompet lusuhnya dan menemukan 2 cek yang diberikan Paul padanya. Kali ini dia tetap waspada, pertama kali melihat jumlah cek dengan jelas, dan memastikan bahwa dia memegang 1 juta, dan kemudian mengeluarkan ceknya. Setelah mengambil cek tersebut, dia langsung menyerahkannya kepada Bibi Lena dan berkata, Bibi Lena, cek tunai ini bisa ditukar dengan uang tunai 1 juta di bank kapan saja, mohon terima. Jiang Ming meringkuk mulutnya dan mencibir tanpa henti. Ambil saja selembar kertas sobek dan katakan itu adalah cek tunai 1 juta. Apa yang kau bercanda denganku? Charlie tersenyum dan bertanya, apakah kamu tidak percaya? Periksa jika Anda tidak percaya. Jiang Ming mencibir, tentu saja saya tidak percaya. Ketika saya masih kecil, saya bermain catur monopoli. Uang kertas mainan bernilai jutaan dolar. Atau haruskah saya mengambil sedikit darinya untuk disumbangkan? Selain itu, saya bukan dari bank. Teman-teman, bagaimana saya tahu cara memverifikasi keaslian sebuah cek? Charlie tersenyum tak berdaya dan mengangguk, karena kau tidak akan menyerah sampai Sungai Kuning. Jika kau tidak melihat peti mati atau menangis, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Bagaimanapun, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Paul. Paul menjawab telepon dan berkata dengan hormat, Tuan. Menyeberang. Charlie tersenyum dan berkata, Paul, maaf merepotkanmu. Paul buru-buru berkata, Mr. Wade, tolong bicara. Charlie berkata, 1 juta cek yang kau berikan padaku telah hilang olehku dan mungkin tidak dapat ditukar. Jadi bisakah Anda mentransfer uang tunai 1 juta kepada saya secara langsung? Ketika saya menemukan cek itu, saya akan mengembalikan cek itu kepada Anda. Paul tersenyum, ya, Anda dapat memberi saya akun, dan saya dapat mentransfernya kepada Anda sekarang. Jika Anda dapat menemukan cek tersebut, Anda tidak perlu mengembalikannya kepada saya. Charlie tersenyum dan berkata, Paul, kamu benar-benar khusus tentang apa yang kamu lakukan. Aku sangat mengagumimu. Paul tersenyum dan berkata, Mr. Wade, kamu terlalu sopan. Berikan aku akunmu. Aku akan mengirimmu sekarang. Charlie berkata, Anda langsung memeriksa akun donasi dari Aurous Hill Welfare Institute, lalu mentransfer 1 juta ke akun Aurous Hill Welfare Institute. Paul bertanya dengan heran, Mr. Wade, apakah kamu akan menyumbang ke panti asuhan? Iya. Charlie berkata dengan ringan, saya dibesarkan di panti asuhan ini. Paul segera berkata, itu dia. Tuan Wade, jangan khawatir, saya akan mentransfer uang ke panti asuhan sekarang. Saya akan mentransfer 2 juta dan sisa 1 juta adalah perawatan kecil saya. Bab 985. Charlie tidak menyangka bahwa ketika dia mengatakan akan menyumbang ke panti asuhan, Paul juga menyumbang 1 juta. Dia ingin memberitahunya bahwa ini tidak perlu, tetapi Paul telah menutup telepon di sana. Melihat telepon telah ditutup, Charlie tidak punya pilihan selain menyimpannya. Pada saat yang sama, dia semakin merasa bahwa Paul, bocah ini, memang sedang dalam perjalanan, dan dia akan memiliki kesempatan untuk membawanya di masa depan. Setelah menutup telepon, Charlie berkata kepada Bibi Lena, Bibi Lena, temanku akan segera mentransfer uang itu ke rekening panti asuhan kita. Tolong beritahu lembaga keuangan panti asuhan kami dan perhatikan informasi rekeningnya, tapi jumlahnya bukan 1 juta. Jiang Ming tidak menunggu sampai Charlie selesai berbicara. Dia tertawa dan berkata, haha Charlie, kamu mengaku, bukankah seharusnya kamu membiarkan teman-temanmu menyumbang 10,000, maka kamu benar-benar malu. Jangan lupa bahwa semua orang masih merekam.
Charlie mencibir dan berkata, bisakah kamu tidak begitu cemas dan menunggu sampai aku selesai berbicara sebelum kamu angkat bicara? Jiang Ming melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, Anda mengatakannya, biarkan Anda mengatakannya, Anda mengatakannya dengan lantang, katakan untuk semua orang. Charlie tidak menggubrisnya sambil menatap Bibi Lena dan berkata dengan serius, Bibi Lena, jumlahnya memang bukan 1 juta, tapi 2 juta, karena teman saya mendengar bahwa saya ingin menyumbang ke panti asuhan, dia juga menambahkan 1 juta. Semua orang terkejut. Teman macam apa ini? Mereka mendengar bahwa temannya menyumbang, dan dia menyumbang 1 juta, jadi dia juga menyumbang 1 juta. Orang ini tidak sakit, atau dia terlalu kaya dan terbakar? Atau Charlie membual? Jiang Ming mencibir dan berkata, Charlie, tetapi semakin mengagumi kemampuan membual Anda, yang mulia runtuh di depan, dan tidak mengubah warna, mengatakan bahwa orang seperti Anda benar-benar orang yang melakukan hal-hal besar. Charlie tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Jika tidak, bagaimana Anda bisa mundur setelah uang itu datang? Jiang Ming berkata dengan dingin, simpan saja, keangkeran seperti ini tidak akan bertahan lama. Jika uang itu tidak masuk rekening nanti, di mana Anda meletakkan wajah ini? Segera setelah ini selesai, Bibi Lena menerima telepon. Dia melihat bahwa itu adalah panggilan dari Departemen Keuangan, dan buru-buru berkata, bagian keuangan panti asuhan kami yang menelepon saya. Mungkinkah sumbangan Charlie telah tiba? Memotong. Jiang Ming berkata dengan bibir melengkung, mungkin saat itu sudah ada, tapi paling banyak hanya 10-20 ribu, tidak lebih. Bibi Lena menjawab telepon, menyalakan speaker, dan bertanya, Hai, akuntan, apakah ada yang salah? Menelepon sangat larut? Suara akuntan datang dari ujung telepon yang lain. Dia sangat gembira dan berkata, Sister Lena, saya baru saja menerima pesan teks. Seseorang memberikan 2 juta donasi ke akun amal panti asuhan kami. Bibi Lena berseru, apakah di sini secepat ini? Akuntan buru-buru bertanya, Bibi Lena, apa kamu tahu situasi 2 juta itu? Siapa yang begitu murah hati? Menyumbangkan begitu banyak uang untuk kami? Bibi Lena berkata dengan bersemangat, ini Charlie. Apakah Anda ingat Charlie dari panti asuhan kami? Charlie? Akuntan berseru, benarkah itu sumbangan Charlie? Ya Tuhan, Charlie benar-benar menjanjikan sekarang. Bibi Lena juga sangat senang dan berkata, Charlie telah mendengar bahwa di panti asuhan kami baru-baru ini datang begitu banyak anak. Mengetahui bahwa kami dalam kesulitan keuangan, jadi dia menyumbang 1 juta. Dan teman-temannya juga menyumbangkan 1 juta untuk wajahnya, totalnya 2 juta. Pihak lain berkata dengan bersemangat, oh, kali ini kita benar-benar bisa santai. Kami bisa membelikan beberapa makanan enak untuk anak-anak, dan kami bisa membeli baju baru untuk anak-anak saat cuaca dingin, lalu kami bisa menikmati permainan di panti asuhan kami. Fasilitas bisa diubah. Fasilitas hiburan itu telah digunakan bertahun-tahun yang lalu. Semua orang yang hadir tercengang.